Providensia, selamat bergabung di Sobat Sharing Providensia. Nah, Sobat Providensia, di acara kali ini kita akan saling sharing, saling berbagi kesaksian, dan juga akan saling menguatkan. Nah, di sisi saya sudah ada seorang pemuda yang luar biasa yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Shalom Sobat Providensia, perkenalkan nama saya Okran Sanak, asal saya dari Kupang, NTT. Nah, Kak Okran, kami nih penasaran, kira-kira apa sih alasan Kak Okran sehingga Kak Okran memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan? Apakah faktor keluarga, pengangguran, pelarian? Oke, baik, saya akan sedikit menjelaskan ya, kenapa saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan. Karena kenapa ya? Saya melihat dari keluarga saya juga sangat mendukung, dan juga saya melihat pengaruh besar juga dari kakak-kakak saya. Karena mereka masih muda, mereka sudah memutuskan untuk memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Nah, di situ saya mengambil keputusan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu saya ditawar untuk sekolah di Kupang, tetapi saya tidak mau. Saya mau sekolah di luar Pulau Timur lah, supaya bisa dapat pengalaman baru seperti itu. Seperti itu. Nah, Kak Okran, tentunya Sobat Providensia juga tahu bahwa mengikut Tuhan itu tidaklah segampang yang kita pikirkan. Nah, tantangan apa sih yang Kak Okran alami? Tantangan paling berat selama pembentukan menjadi hamba Tuhan? Iya, kalau menurut tantangan menjadi seorang hamba Tuhan itu memang sangat berat sekali ya, kalau bagi saya ya. Kalau saya melihat ketika saya dipanggil di tempat ini. Karena kenapa? Ketika saya dipanggil di tempat ini, tentunya pasti saya akan meninggalkan zona nyaman saya. Dan tentu pasti saya akan meninggalkan keluarga saya dan tempat saya. Dan di situ saya akan berpindah tempat untuk datang ke Pulau Jawa dan tidak mengenal siapa-siapa. Dan di situ kita akan ditantang. Apakah kita setia atas panggilan Tuhan atau kita menyerah? Nah, saya menjadi seorang hamba Tuhan itu banyak sekali masalah yang saya hadapi. Waktu saya masih semester kedua, di situ saya sudah kena masalah, dan saya diskorsing, saya dibentuk lah, saya disuruh kerja praktis lah, kurang lebih 1 semester, dan itu sangat tidak mudah. Dan kalau menurut saya, kalau mental saya tidak kuat, tentu pasti saya akan kembali lagi kepada zona nyaman saya. Tetapi kembali lagi, Kak Ivana, kembali lagi, karena saya melihat bagaimana panggilan Tuhan itu sangat mulia bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, kami penasaran nih Kak Okran, kira-kira apa sih yang membuat Kak Okran bertahan untuk tetap menjadi hamba Tuhan? Apakah ada seseorang yang membuat bertahan, atau memang itu timbul dari dalam hati? Ya, yang membuat saya bertahan dalam panggilan Tuhan itu mungkin awal-awal memang saya belum mengerti dalam semester pertama, semester 2, dan semester ketiga. Dan selanjutnya saya sudah mengerti bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan. Tentu saya tidak boleh meninggalkan panggilan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan panggilan Tuhan, tentu pasti kita akan menerima konsekuensinya, dan tentu pasti kita akan menerima akibatnya. Salah satu contoh saja, kita melihat bagaimana seorang Nabi Yunus ya, ketika dia lari dari panggilan Tuhan, dan kita melihat bagaimana akibatnya. Nah, di situ saya merenungkan ya, tidak semua orang bisa dipanggil, atau tidak semua orang bisa dipilih oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dan di situ saya sangat bersyukur sekali. Karena kenapa? Walaupun saya sangat terbatas, walaupun saya sangat pokoknya kekurangan banyak lah dalam diri saya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan bisa memakai saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan itu saya sangat syukuri sekali bagi diri saya secara pribadi. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang kira-kira apa sih harapan Kak Okran ke depannya, pelayanan yang ke depannya? Kak Okran sudah punya planning nggak ke depannya? Oh ya, tentulah sebagai anak-anak muda, bahkan sebagai hamba Tuhan, tentu pasti kita sudah mempersiapkan apa sih yang kedepannya kita kerjakan. Dan bagi saya, pelayan saya kedepannya adalah menjadi teladan yang baik, atau menjadi saksi Kristus bagi semua orang, bahkan memberitakan Injil kepada setiap orang-orang yang
belum mengenal Tuhan itu secara pribadi dalam kehidupan mereka. Dan saya melihat ya dalam 1 Timotius ya dikatakan di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu. Itu yang saya renungkan sebagai seorang anak muda. Kita jangan perlu takut untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan itu sendiri. Tetap menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, karena mereka akan melihat setiap perkataan kita, perbuatan kita apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Oke, terima kasih Kak Okran. Jadi inilah kesaksian dari Kak Okran, dan sekarang Kak Okran berikan dong satu pesan buat Sobat Providensia yang ada di luar sana, untuk sobat-sobat Providensia yang masih muda, mungkin yang masih bergumul, apakah terus mau melayani Tuhan atau mengikuti keinginannya. Oke, baik. Saya memberikan pesan buat anak-anak muda yang di luar sana, jangan kita mempergunakan masa muda kita dengan hal-hal yang tidak baik atau dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kenapa? Karena kedepannya pasti kita akan menyesal apa yang kita perbuat. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Mari kita mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang membangun. Tentunya hal-hal yang membanggakan kedua orang tua kita, bahkan terlebihnya kepada Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman yang di luar sana, jangan kita main-main dengan dunia ini, tetapi jalankan kehidupan kita dengan penuh takut akan Tuhan, karena kedepannya kita akan menikmati hasilnya. Mungkin itu saja. Wah, terima kasih Kak Okran. Inilah sharing bagi kita pada saat ini. Sobat Providensia boleh juga berbagi sharing dan berbagi berkat bersama dengan kami. Terima kasih Kak Okran, semangat melayani. Jangan putus asa dan jadilah berkat. Amin. Shalom. Shalom semuanya.